Serangan umum tanggal 1 Maret 1949 merupakan serangan suatu serentak yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda yang saat itu menduduki wilayah Yogyakarta. Peristiwa ini telah terjadi saat Belanda berusaha menduduki Yogyakarta, yaitu ibu kota saat ini. Karena saat itu kondisi keamanan yang kurang mendukung di kota Jakarta. Penyebab terjadinya peristiwa serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 antara lain dikarenakan adanya pelaksanaan agresi militer Belanda kedua yang mengakibatkan kondisi semakin memburuknya keadaan di Yogyakarta saat itu. Selain itu, Belanda pun terus melanggar sejumlah perjanjian-perjanjian dan menyatakan kepada masyarakat dunia internasional bahwa Republik Indonesia telah hancur dan militer Indonesia sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Hal ini pun mendorong si Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman untuk dapat meminta izin untuk menyerang ke pasukan Belanda. Jenderal Sudirman saat itu mengiyakan dan meminta kepada si Sultan Hamengkubuwono IX untuk dapat berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu sedang menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Perencanaan penyerangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan rakyat Indonesia sebagai respon terhadap agresi militer Belanda yang kedua, yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya. Perlu diketahui, pasukan Belanda di Yogyakarta saat ini dipimpin oleh Kolonel Van Lagen yang bermarkas di Hotel Tugu. Penyerangan dilakukan di beberapa sektor, yaitu di sektor kota yang dipimpin oleh Letkol Amir Murtono dan Letnan Mas Duki. Di sektor barat sampai perbatasan dengan Malioboro di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Lalu di sektor timur dipimpin oleh Venjes Samuel dan di sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono dan sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Serangan umum 1 Maret 1949 dimulai tepat pada pukul 6 pagi dan sirene dibunyikan tanda penyerangan telah dimulai. Penyerangan saat itu dilakukan serentak di seluruh kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama awal penyerangan adalah Benteng Fredebuk, Kantor Pos, Istana Presiden, Hotel Tugu, Stasiun Kereta Api, dan Kota Baru. Pertempuran terus berlanjut dan akhirnya mencapai puncaknya pada pukul 11 siang. Ketika pasukan Belanda tiba di Magelang, terdiri dari pasukan kavaleri dari Dance Indian Civil Administration atau NISA dan Komando Gajah Merah di bawah Komando Kolonel Panjatan. Melihat hal tersebut, pasukan Indonesia segera menarik pasukannya dari kota tersebut setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita kemenangan ini pun kemudian disebarkan melalui jaringan radio-radio di seluruh Indonesia dan juga terdengar sampai dunia internasional. Perlawanan singkat ini akhirnya bisa berhasil dan menumbangkan propaganda Belanda dan menegaskan kembali posisi Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini juga merupakan suatu keuntungan besar bagi pihak Indonesia yang merupakan bagian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mempunyai posisi negosiasi dengan Dewan Keamanan PBB. Sebagai pengingat akan sejarah peperangan dan prestasi para pahlawan yang gugur dalam peristiwa tersebut, maka didirikanlah suatu monumen serangan umum 1 Maret, tepatnya di halaman Benteng Fredebuk, Yogyakarta. Selain itu, rumah piramida tempat radio Visi Auri juga diubah menjadi sebuah museum
dengan monumen pada tahun 1984. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo saat ini juga mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari pelaksanaan kedaulatan negara. Serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal juga dengan serangan umum Belanda kedua merupakan salah satu peristiwa penting dalam perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada akhir agresi militer kedua, agresi militer Belanda yang kedua yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Lalu pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto dan Mayor Nasution melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta. Penyerangan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap agresi militer Belanda dan upaya untuk merebut kembali kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Serangan ini berhasil merebut kembali Yogyakarta dari pasukan Belanda dan pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda hingga ke daerah pergunungan. Peristiwa ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Belanda dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundingan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 13 Maret 1949, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran dan memulai perundingan di Hotel Debor di Magelang. Perundingan tersebut kemudian berujung pada gencatan senjata pada tanggal 17 Juli 1949 dan dilanjutkan dengan Konvensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada tanggal 23 Juli hingga 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia baru secara resmi mencapai kemerdekaan penuh pada tanggal 27 Desember 1949 ketika kedaulatan diakui oleh Belanda melalui penandatanganan perjanjian dan penandatanganan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Serangan umum tanggal 1 Maret 1949 menjadi tonggak sejarah penting perjuangan kemerdekaan Indonesia.